sih atau upaya untuk mendorong pertumbuhan revenue di radionya? Ada yang mau nanya Om Den? Oh, silakan. Kayak gini. Ini untuk produk Wings nih. Ya, Eh, Kelihatannya tuh eh, ini siapa apa sih dulu? Mesti disebutin namanya dulu nih. Ini ini? saya nggak kelihatan Hmm, tampangnya aja, saya tidak kelihatan ini. Namanya. Halo. eh, Wah, kelihatan ya? Ya, Om Den, Candi di oh ya, lokasi, ini di lokasi. teman-teman, ini Bang Candi Nggak, Sekum RSNI Pusat. Saya cuma ini mengenal suaranya saja sih. pertanyaan ini kata tadi ada contoh di atasnya Wings. Ya, Apa sih strateginya Wings ya? Kok dia konsentrasinya ke timur, tapi dia nggak pernah pasang iklan di Sumatera, di bagian barat. Di Sumatera Utara hampir nggak ada tuh gitu. Kenapa dia konsentrasinya ke timur aja? Kira-kira mereka tuh punya strategi apa sih? Gitu. Ini titipan pertanyaan dari teman-teman dari Sumatera Utara. Gitu. Terima kasih. terima kasih Pak. Saya juga. Ini pertanyaan ke Mas Iwo kan? Atau ke saya nih? Kedua-duanya deh. Ini Mm-mm. Pak. Silakan Mas Iwo, silakan. Agak susah nih pertanyaannya Om Candi nih. Itu dia. Yang saya tahu nih Om Candi, yang saya tahu. eh tapi nanti teman-teman masih lengkapi kalau ada salah atau koreksi aja. Setahu saya percaturan antara FMCG ya, berarti kita ngomongin ada Unilever, ada PNG, ada juga Wings dan lain-lain. Seingat saya, mereka tetap main tuh di daerah-daerah yang di luar Jawa, seingat saya. Cuman saya yang belum hafal tuh sebetulnya kalau kita ngelihat peta Wings, sebenarnya Pak Lili pernah share waktu itu juga bahwa fokus mereka memang mau menguasai Pulau Jawa mungkin sebagai daerah yang emang potensi bisnisnya lebih besar karena masih dikuasai oleh FMCG yang lain nih. Tapi setahu saya mereka tetap main. Contohnya ya, contoh apa Bang Candi, kasus di saya itu seingat saya eh, ada sebuah program, saya lupa programnya apa. Dia ada jalan di 6 kota. Nah, salah satunya seingat saya Palembang dan Medan. Jadi dari 6 itu ada 2 yang di Sumatera gitu. Yang lainnya seingat saya emang di Jawa gitu. Jadi kalau itu bisa jadi bahan tambahan lah buat kita bahwa mereka main nggak? Main. Mereka mau masuk situ nggak? Masuk. Penetrasi mau nggak? Mau. Cuman barangkali Eh, begitu ngomongin soal komposisi ya, nah dia tetap melihat ceruk pasar Jawa jauh lebih besar sehingga dan barangkali serapan mereka masih belum sesuai dengan yang mereka targetkan. Nah, sehingga Jawa masih tetap jadi prioritas. Itu tapi mungkin kalau bisa. boleh tanya lagi, Om Iwo, itu yang di 6 kotanya Prambors itu kan salesnya di pusat, Ya. nggak masuk ke sales barat kan? Oh, enggak, sebenarnya lebih melihatnya begini kan. Kalau saya sih ngelihatnya lebih kepada tuntutan mereka adalah masuk di kota-kota itu, gitu. Gitu ya. Soal teknis dia ordernya ke kantor pusatnya Prambors yang ada di Jakarta, ya tentu. Tapi sebetulnya begitu kita petain lebih lanjut kan ada kepentingan dia untuk penetrasi di situ, gitu. Ya, ya. Iya kan? Dan ngelihatnya begitu kan. Sehingga untuk teman-teman yang ada di Sumatera, misalnya dalam hal ini Palembang sama Medan, ya memang mesti cari-cari akal karena kan ada beberapa korporasi yang memang menggunakan strateginya sentralisasi. Jadi mereka apa penentuan strategi dan wilayah-wilayah yang mereka mau penetrasi ditentukan di pusat. Ya sebagai media ya kita yang mesti beradaptasi kan, gitu. Oke, mungkin saya menambahkan Bang Candi. Kalau Bang Candi, semoga Bang Candi masih dengar. Bang Candi, Oke, siap, siap. menambahkan Mas Iwo. Yang pertama mungkin mengenai eh, udah benar tadi disampaikan Mas Iwo. Sebenarnya pertanyaannya mestinya langsung ke kliennya aja sebenarnya ya. Tapi saya coba Ya kira-kira membantu. mungkin ada spill-nya gitu loh. Jadi begini, yang satu masalah yang kalau tadi kan Mas Iwo bicara mengenai jumlah penduduk tentunya itu berpengaruh ya. Kurang lebih itu ya Mas Iwo ya.
di daerah tersebut. Yang kedua mengenai jalur distribusi juga sih Mas. Uh, siapa Bang Candi? Ya, distribusinya pada saat dia launching itu sampai seberapa jauh nyampe ke titik yang uh, uh, akan dipromosikan. Ya, saya punya contoh klien, produknya saya name it aja di sini. Produknya adalah mie ABC. Mie ABC itu dia kalau di kategori mie, dia mempositioningkan bahwa yang terbesar adalah Indofood, yang kedua adalah mie-nya Wings, yang ketiga dia posisi nomor 4. Dia melihat marketnya. Kalau dia mau menyerang di DKI Jakarta atau di beberapa kota di Jawa, dia pasti kalah dengan dua raksasa itu. Tetapi berdasarkan survei dan distribusinya dia cukup bagus untuk di daerah Sumatera, khususnya waktu itu saya meeting dengan dia adalah di Riau dan Palembang. Sehingga kampanyenya dia benar-benar fokus di dua kota tersebut. Begitu pula dengan Makassar. Jadi untuk memenangkan market distribusi, market produknya, dan dengan budgetnya, dia khusus fokus di dua daerah tersebut, dia udah bisa meningkatkan salesnya dia. Kalau dia mau serang Jakarta, dia perlu peluru banyak untuk campaign sehingga dia menang. Itu untuk salah satu contoh ya. Karena dia udah tahu petahnya. Jadi mendingan saya menang di situ, tapi dua produk raksasa itu ternyata di situ juga tidak terlalu kuat. Jadi dia akan menggerusi salesnya daripada mie untuk di dua daerah tersebut. Itu contoh. Itu tahun lalu saya kebetulan ketemu meeting dengan kliennya langsung. Yang kedua, kalau saya mau menjelaskan mengenai Wings, mungkin teman-teman udah tahu, Wings itu dibagi dua. Kalau mau ketemu agensinya, yang pertama untuk Indonesia bagian barat itu ada di Bintang Pratama dan itu pusatnya ada di Jakarta. Sedangkan untuk Indonesia bagian tengah dan timur, sebagian tengah dan timur itu justru kolabnya ada di Surabaya. Mungkin Mas Dodi dan teman-teman di Surabaya pasti tahu dengan Pak Lili. Ya, itu sangat legend buat teman-teman radio ini. Ini ada teman-teman dari Jember, dari ini pasti udah paham lah. Itu nama yang sangat legend untuk Wings di Jawa Timur. Ini contohnya begini. Kami pernah menghandle plan dari Wings Pusat Jakarta dan dieksekusi di Surabaya. Pada saat masuk di Surabaya, pusat ternyata agensi Jakarta itu harus nuwun dulu ke Pak Lili. Itu contoh, gitu kan. Jadi lokal itu punya kekuatan sendiri juga di wilayahnya masing-masing. Nah, jadi saya mau mengatakan di sini bahwa Wings itu ada dua. Satu di pusatnya adalah Surabaya, satunya lagi ada di Jakarta. Kurang lebih itu, semoga bisa menjawab. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang Candi. Tambahan Mas, pertanyaan ya buat Mas Iwo maupun Kang Denny. Ini kan jelang Ramadan. Ini kan biasanya kita mestinya pesta. Artinya semua media itu kan berharap berkah Ramadan dan Lebaran. Kemarin kan kalau kita rasan-rasan diskusi, proposal udah terjun semua, udah terbang semua, jawabannya belum ada. Karena alasan politik, agenda politik kemarin, sehingga banyak klien yang menunda keputusan. Kira-kira ada saran apa dalam situasi yang tinggal 20 hari loh Ramadan? Teman-teman di Jakarta mungkin ada spill informasi seperti apa sehingga teman-teman di daerah juga mesti sinkron strateginya. Mesti garap seperti apa sih ini udah last minute dengan program-program Ramadan yang sudah disiapkan. Mas Iwo, Mas Denny, kalau Ya. ada saran silakan. Ya. Saya coba duluan Om Nen. Monggo silakan. Menurut saya sih kayaknya kita pernah nanya itu di SPP, tapi walaupun teman-teman radio mungkin kan nggak hadir ya. Tapi di situ dijelaskan oleh Eka Sugiarto. Eka itu media directornya Unilever.
sekaligus juga sekjennya APINA. APINA itu Asosiasi Perusahaan Pengiklan Indonesia. Nah, di Jogja itu ketika itu Eka menyampaikan bahwa eh, kelihatannya prediksinya kayaknya betul ya. Teman-teman di APINA meyakini bahwa pemilu di Februari ini mau 1 putaran, mau 2 putaran, kecuali chaos. Dan chaosnya nyata ya. Itu membuat mereka tidak akan pernah berhenti berpromosi. Yang mereka akan tahan launching produk waktu itu yang saya ingat. Jadi kalau produk yang sudah tersebar di pasaran, mereka tetap punya kebutuhan untuk beriklan. Jadi saran saya, dan saya coba juga lakukan sih di radio saya adalah, saya tetap lakukan seperti yang harusnya saya lakukan. Yaitu apa? Yang pertama, proposal memang kita udah harus buat, dan karena acara informasi itu ketika itu dihadiri oleh hampir semua PD ya. Jadi seingat saya kita udah menyarankan bahwa itu Juli acaranya tuh. Jadi karena situasi periklanan makin susah, termasuk di sisi pengiklannya bukan hanya kita di media. Nah, waktu itu disarankan memang kalau bisa tebar proposalnya memang sejauh mungkin. Nah, tapi kan udah mepet nih sekarang ya. Jadi menurut saya yang bisa dilakukan adalah, saya juga ada best practice sedikit di tahun 2023 bulan Juli semester 2, eh, saya mencoba mendedikasikan tim penjualan yang khusus menyasar direct. Jadi tim penjualan ini kayak canvassing gitulah ya bahasanya ya. Nah, dari pengalaman itu saya dapat informasi bahwa sponsorship program untuk Ramadan 2024 50% disponsori oleh produk-produk baru. Nah, jadi bayangan saya cuma mau sampaikan bahwa peluang itu ada, tapi memang kerjanya lebih gila aja gitu. Jadi saya membayangkan, tadi saya cerita sama Pak Joko sebelahan, bahwa saya nggak terbayang suatu saat Radio Prambors kerjain seperti yang saya kerjain sekarang, gitu. Ya, jadi kita ngelisting produk baru hampir setiap minggu, terus mencari kontak juga hampir setiap hari, teman-teman sales itu kerjakan gitu. Karena kita tadi lihat yang nyambung dengan pertanyaannya Om Ferry tadi, bahwa hanya hampir 25 atau 30% produk yang repeat. Sehingga menurut saya nggak bisa kalau kita nggak aktif. Nah, sehingga menurut saya, saran saya ke diri sendiri, karena ini baru bulan Februari ya, masih ada 10 bulan lagi ke depan, gitu, bahwa ya ulet-ulet aja nyari brand baru, gitu. Yang kita kerjakan sederhana, tadi saya share ke Pak Joko juga cerita. Saya tugasin AE yang dedicated itu tiap hari cuma datang ke Alfamart, Indomaret, gitu. Yang saya lakukan ada list brand-brand apa yang ada di sana tapi belum beriklan di kita. Dan ini true story kita kerjakan sampai dengan detik ini. Gitu. Nah, sehingga ya kalau tadi Om Dodi bilang sarannya apa, ya pokoknya nggak usah pikirin lah tuh soal politik ya. Tapi yang kita fokus aja, kita ngarahin tim-tim penjualan kita untuk dapetin brand-brand yang baru. Nah, waktu ngomongin proposal, proposal ya tetap kerjakan seperti keadaan normal aja. Kalau nggak bisa dari produk ini, kayak misalnya ada produk yang diboykot, nggak bisa sponsornya, dicari produk yang lain aja. Tapi jangan sampai berhenti. Gitu. Saran saya itu sih. Mungkin Om Den bisa tambahin, silakan. Om Den hang nih. Halo, Nah, sorry, signal saya kayaknya jelek. Apakah kedengeran? kedengaran Om Den? Halo, Mas. Halo, Yes. Ya, Lanjut. suaraku kedengeran kah? aman, aman Om Den. Kedengaran Om Den? Ah, kedengeran. Sorry. Ini malah yang satunya saya ini. Mungkin Mas ini menarik nih pertanyaannya. Sorry tadi gue keloncat. Tapi ini kan saya lihat partisipan ada 47 ya di sini ya. Bisa nggak? Ini usulan saya. Bisa nggak kita sama-sama, karena ini buat kita semuanya, tadi benar dijelasin Mas Iwo,
Tapi pada kesempatan yang baik ini, kalau bisa moderator buka semuanya, saya pengen nanya ke teman-teman, saya trigger dari ininya Mas Dodi ya. Sampai saat ini kita pooling aja. Sebenarnya berapa banyak radio yang saat ini sudah menerima media order untuk time signal? Nih, saya coba nanya. Ini kan kalau kita ini kan pandangannya kan radio-radio Jakarta. Nah, kalau dari teman-teman daerah bagaimana? Sehingga ini juga kita bisa jadi apa ya, Mas? Sorry. Om Dan Jadi panggilin satu-satu aja biar bahan unmute. untuk kita diskusi. Pembelajaran. Bagaimana? Sorry. Om Dan tinggal panggilin Ini saya, satu-satu partisipan aja untuk unmute jawab. sorry, Mas. Buat Iya. polling paling nggak kita tahu situasi kita seperti apa. Mbak Iya, Ani Mas. Ini soalnya saya masih ada mau kendala cerita dengan situasinya? jaringan. Ini ada Mbak Ani untuk Ramadan. Oke. Selamat sore Mas Beni. Ya, silakan. Saya Ani dari Bali, jadi Bali. Wah, Mbak Ani, apa kabar? Kalau Ramadan di Bali mungkin responnya tidak seperti daerah lain ya. Tetapi ada beberapa radio yang memang rutin punya program Ramadan dan tetap di-maintain sampai saat ini. Kalau tadi pertanyaannya time sinyal sejauh apa? Kalau saya di Radio Penguin memang setiap tahun itu selalu ada yang request untuk program time sinyal Ramadan. Tapi saya boleh katakan mungkin sudah hampir 10 tahun terakhir itu belum ada placement. Baru tanya aja, tapi saya selalu itu punya program Ramadan untuk time sinyal itu selalu punya saya. Jadi kalau ada yang request ya otomatis saya udah ready gitu. Tapi sampai sejauh ini belum ada placement gitu. Ya. Oke. Ya. Tapi secara Terima umum kasih, di Pak Ani. Bali memang presentasinya kecil banget kalau untuk program Ramadan gitu. Ada satu yang mungkin boleh saya katakan kebetulan grup dengan kami itu Radio Aneka Rama masih sampai saat ini masih punya program Ramadan gitu. Dan itu memang mungkin karena begini programnya udah lama ya, jadi pendengarnya cukup banyak itu di pagi hari ya. Jadi tayang lebih awal gitu. Seperti itu. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Ani. Mungkin saya meluruskan pertanyaannya Mas Dodi adalah sebenarnya kita mau menanyakan situasi saat ini ya Mas Dodi ya. Betul. Bagaimana mengenai iklan media order, kita langsung aja media order Ramadan. Karena biasanya dari tahun ke tahun media order Ramadan itu kita sudah terima saat ini itu minimal main sponsor atau co-sponsor kalau kita buat itu sudah kita terima. Gitu ya Mas Dodi? Iya, betul. Menurut saya memang kita butuh keterbukaan ke teman-teman semuanya. Nggak apa-apa, biar kita bisa saling membantu bagaimana kue iklan sekarang. Karena ini kalau teman-teman lihat TV pun saat ini sebenarnya iklannya coba lihat beberapa TV. Kalau TV News itu cuma 1, 2, 3 iklan loh. Mau bicara iNews, mau bicara Metro, mau bicara Kompas, mau bicara name it, TV One, ya kan? Nah, kita bilang yang adeksnya tadi lumayan gede. Nah, makanya pada kesempatan ini mumpung kita ketemu secara daring, karena saya juga nggak bisa menjawab bahwa order ada di sini gitu kan. Tapi kalau maksud saya di sini kita buat pemetaan, ternyata semua kita itu belum terima media ordernya. Apakah benar demikian? Karena ini tadi Mas Dodi bilang dia tinggal 4 minggu ya Mas? Atau sudah ada yang menerima? Karena biasanya kita udah terima loh media order. Om Den. Ya. Calvin. Calvin, RPK. Kami
kami masukin proposal dari akhir September. Sampai hari ini, Sorry. Aku potong dulu ya, Pak. Vin, aku potong ya. Proposal itu seperti Mas Iwo sampaikan tadi, sekarang situasinya semua media proposal sudah di mata klien. Time signal. Masalahnya, media ordernya sudah ada atau belum? Gitu ya? belum ada. Itu Belum ada. yang mestinya yang kita harus tahu sama-sama, dan kalau itu informasi sudah kita dapat secara bersama-sama, apa yang harus kita terapkan strategi kita, baik kita yang handle station atau bagaimana kita menghadapinya, mengkomunikasinya ke pengiklan, gitu ya. Setuju. Kenapa saya open di sini? Kenapa saya berani buka sini? Biar kita tahu situasinya, gitu loh. Bukan saya mau ini ya, bahwa sebenarnya pergerakan order itu sudah seminggu yang kemarin itu terjadi perlambatan. Terjadi perlambatan. Ya, yang pertama adalah nggak bisa dipungkiri bahwa situasi politik sangat mempengaruhi. Ya, kalau kita bicara dahulu kita bilang kita akan panen pada saat pemilu, ternyata kasusnya beda dengan tahun 2009 kemarin. Setelah 2009 sampai dengan saat ini, mungkin kita bisa sharing ke teman-teman, apakah kita bisa dapat panen dari keiklan pemilu? Jadi ya teman-teman. Itu sih mungkin pertanyaan salah satu ininya Mas Dodi ya. Gitu loh. Iya Om Den silakan, mungkin saya usulnya mungkin mekanismenya Om Den panggil satu-satu partisipan agar kita di organisasi maupun kawan-kawan yang lain saling sharing situasinya yang kita hadapi ini seperti apa, karena ada rasanya banyak anomali gitu loh. Penyebabnya kita tahu mungkin yang paling besar itu kemarin agenda pemilu gitu. Apakah sampai sebegitunya punya pengaruh untuk ambil keputusan atas jawaban proposal kawan-kawan yang sudah berterbangan sejak September Oktober, tapi sampai sekarang belum ada jawaban atas program-program penawaran di program Ramadan, bulan puasa maupun Lebaran. Monggo Mas Om Den. Oke, mungkin kalau dari Jawa Timur ada yang mau wakili kah? Kita wakilin aja ya. Kalau tadi Mbak Ani dari Bali udah langsung ngomong gitu ya. Dari Jawa Timur ada yang mau menyampaikan di sini? Siapa yang mewakili Jawa Timur? Jawa Barat? Teman-teman Jawa Barat mungkin? Coba saya cek Jawa Barat. Jawa Barat, bagaimana Jawa Barat? Mas Kemal? Oh, Mas Kemal udah nggak ada di sini. Kemal ada, Mas Kemal. Om Budi tuh, Om Budi Dharma tuh kayaknya biasanya beliau bisa. Oh, Om Budi. Om Budi. Oh, Om Budi. Dia kayaknya tadi lagi meeting deh, setahu saya. Atau dari radio lain? Dari Jogja, GCD nih yang GCD dari Jogja, bagaimana? Barangkali gini Om Den ya. Ya, monggo silakan. Perlu kita pertimbangkan juga adalah kita udah pernah ngecek belum sebetulnya time signal tadi, kalau kita ngomong time signal, apakah time signal dengar azan di radio itu masih sesuatu? Kan dulu time signal itu melekat di 5 waktu sholat kan? Prinsipnya. Nah, terus waktu dia nempel di waktu sholat dengan harapan orang dengar radio diingetin. Nah, sekarang udah ada Muslim Pro di handphone. Nah, itu masih perlukah
gitu kan sebetulnya. Nah, tahun 2022 seingat saya coba lakukan survei internal. Saya cuma pengen tahu apakah radio masih jadi rujukan orang dengar azan maghrib gitu. Nah, alhamdulillahnya datanya bilang menunjukkan dia masih dengar karena kebetulan dia di mobil on the way dari kantor pulang. Nah, dengan keyakinan itulah data itu yang kita bawa dong pengiklan. Jadi waktu kita ke pengiklan kan kita nggak boleh bilang bahwa pokoknya lu sponsorin gua, cuman itu, gue punya program lu sponsorin kan nggak gitu kan. Gue punya program dibuat untuk nemenin orang yang lagi di jalan menuju pulang dan yang dengar masih banyak. Nah, kalau ada data kuantitatifnya lebih banyak, lebih cakep. Tapi menurut saya barangkali itu yang mesti kita pertimbangkan. Satu. Terus yang kedua, yang kalau saya coba ngobrol sama teman-teman juga di Jakarta, yang kita juga barangkali mesti pertimbangkan adalah tadi itu, apakah kita awareness lagi? Apakah sebetulnya kita bisa tawarkan, ibaratnya tuh kalau Instagram atau TikTok tuh keranjang kuning. Jadi kalau lu placement ke radio, maka serta-merta juga kita bisa bantu penjualan itu. Nah menurut saya gitu-gituan mesti jadi pertimbangan kita, karena pasti klien itu beriklan atau nggak beriklan, atau beriklan menggunakan media yang mana, berapa lama periodenya, dan lain-lain, itu pasti mereka kan juga pakai ilmu ya. Gitu. Nah menurut saya kita mesti tuh juga pelajari itu. Karena kalau nggak pasti menurut saya nggak kejawab. Nah Ya, contoh tadi saya bilang, saya sih mau bilang sama teman-teman pasti apa namanya kita punya punya situasi yang masing-masing berbeda. Tapi sebetulnya kan objektifnya sama, yaitu kita mengenali apa kebutuhan klien kita, terus kita bisa jawab nggak kebutuhan itu. Gitu. Jadi menurut saya ya tadi saya cerita ya, misalnya contohnya waktu nentuin brand aja itu saya bawel banget Om Den di kantor. Jadi waktu buka lu jangan kalau bahkan semen aja cocok nggak sih untuk jadi sponsor berbuka, kan nggak cocok. Ya, bahwasanya semen masuk kita ambil juga, namanya juga BU ya. Gitu. Tapi maksud saya mulailah dari yang prioritas dulu dong. Jadi misalnya apa pasti minum, pasti makanan barangkali ya kalau berbuka. Nah, itu udah pernah disisir belum? Kita sisir terus. Bahwasanya ternyata nggak masang juga ya nasib. Tapi jangan jangan penyisirannya nggak kita lakukan gitu. Nah, setelah nggak makanan udah ke sisir semuanya, apalagi ya yang kira-kira bisa kita, oh barangkali dihubung-hubungkan sama Ramadan, Lebaran, berarti ngomongin soal akuisisi nasabah. Barangkali aja kita ke bank, ke perbankan, kan kira-kira gitu ya. Nah, kayak gitu-gitu menurut saya sih step-step yang tadi kalau menjawab pertanyaannya Mas Dodi, saran saya pokoknya pemilu kita tegak lurus aja sama usaha. Nggak usah dipikirin mau kayak apa situasinya, pokok proposal kita terbitin, tapi waktu proposal itu disebar, ya jangan kayak nyebar garam di laut kan. Gitu menurut saya ya. Jadi proses itu ya kebetulan kalau sekarang saya in charge penuh aja. Ya karena udah kelihatan dari tahun ke tahun pertumbuhannya relatif kecil. Jauh banget masih dari 2000, kalau di grup saya masih jauh dibanding 2019. Jadi belum back to normal gitu. Nah, sehingga dengan begitu kan berarti usaha kita mesti 2, 3, 4 kali lipat. Nah, jadi kalau proposal belum dikirim ya menurut saya ya nggak bisa. Jadi mesti gitu. Karena proposal udah buat aja belum selesai persoalan kan. Jadi mesti target nyebarnya kemana. Nah, jadi saya sih sarannya balik lagi ya pokoknya teman-teman ini aja apa namanya canvassing aja terus gitu. Mudah-mudahan ada rezeki di situ. Ya tambahannya mungkin Mas Iwo, kalau best practice saya dan hasil ketemu dengan beberapa teman-teman radio gitu ya di beberapa daerah, kita coba introspeksi aja. 5-6 tahun yang lalu relatif, kalau kita Hmm. ngomong time signal itu kan 5 waktu, Hmm. mulai sahur, subuh gitu kan, sampai yang paling sore gitu kan, maghrib, buka puasa, isya gitu. 5-6 tahun yang lalu relatif masih dimakan semua ngomong time signal gitu. Ya. Tapi makin ke sini beberapa masukan dari teman-teman cerita gitu. Yang laku sekarang cuman maghrib atau
time signal buka puasa saja dan akhirnya numpuk di situ iklannya di sate yang paling mendekati dengan Azan. time signal adzan paling mahal. Ya. Kan akhirnya diperlakukan begitu. Nah, teman-teman bisa lihat potret masing-masing di radio kita. Situasinya apa? Kalau ternyata 5 waktu time signal itu masih dimakan, ya berarti positioning sama bargaining teman-teman, ya alhamdulillah masih bagus kan, gitu. Kalau sudah cuman ada satu time signal yang laku, yang dikejar, yang dianggap paling menarik, ya tadi saran-saran Mas Iwo untuk kita makin gigih, makin kreatif, harus segera lebih gila lagi dijalankan. Kira-kira itulah kalau kita mau introspeksi ya tentang kondisi bisnis terkait dengan Ramadan. Siap, Mas. Ya, mungkin kalau dari saya, Mas, kurang lebih sama, tapi ada poin yang ini sebenarnya warning buat industri. Saya bukan bicarain ya, ini tahun ini nih agak berat dalam kasih program Ramadannya kita. Jadi mungkin jangan terlalu banyak berharap ke pengiklan nasional atau Jakarta. Kalau teman-teman daerah, ayo kita buka peluang untuk produk-produk lokal atau yang ada di lokal untuk mensponsori program Ramadannya kita. Masih banyak produk lokal yang ingin dipromosikan. Tinggal eksekusinya, bentukannya seperti apa, tolong dipikirkan karena mungkin teman-teman yang tahu sendiri untuk daerah tersebut cocoknya seperti apa. Itu mungkin tambahan juga dari saya, sekedar kalau kita bicara program Ramadan. So far itu, ada lagi yang mau bertanya kah? Tidak ada lagi? Ini kelihatannya karena berat topiknya soal duit Penju. Jadi emang pada mikir ya, pada ngendap ya. Ini Mas Ferry mau ngomong ini, Ya Mas. lagi nunggu, bukan lagi nunggu jawaban, lagi nunggu media order. Setuju, nunggu order. Ya. Oke. Ada lagi Mas Ferry? Ada yang mau ditanyakan Mas Ferry? Atau Mas Ferry mau sharing di sini? Monggo silakan. Aman menyimak aja, Om. Tapi Baik. kalau yang tadi cerita memang khususnya di Surabaya sudah ada beberapa, tapi lebih banyaknya bukan ini ya, bukan beli ngirim PO, tapi udah mengamankan posisi dan itu kebanyakan dari lokal yang ada di Jawa Timur maupun baik produk maupun BUMN. Itu aja sih, Om. Oke, luar biasa. Itu yang saya mau sampaikan, bahwa kita nggak usah terlalu banyak berharap di Jakarta, tapi pusat ya maksudnya ya. Ayo kita gali potensi daerah. Saya juga jujur menyampaikan, saya juga untuk Surabaya, saya juga justru dapatnya dari lokal. Jakartanya saya juga belum terlalu banyak mendapat respon untuk program Ramadan ini. Demikian mungkin sekedar masukan teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mana monggo ayo teman-teman dari ini, ada dari Jogja, ada yang dari Medan ini, anak buahnya Mas Iwo kayaknya ini, ada dari Jember di radio, ada dari Cirebon, wah ini Cirebon nih, Coba tuh ya, kita tunjuk aja nih. coba Ih, nih Cirebon, Irfan coba. Medan coba. Bisa cerita nggak di Medan tuh kayak apa? Cerita nih ya, Medan bisa cerita nggak di sini di Medan? Iya, selamat sore Mas Iwo, Om Den, apa kabar? Salam kenal dari Medan dengan Iwan. Baik. Kalau Medan sih sebenarnya gini, berhubung memang kita kan programnya itu secara nasional. Paling saya nawarin kepada produsen mungkin yang langsung itu direct ke perusahaan yang ada di cabang-cabangnya di daerah lain. Misalnya contoh kayak sirup Kurnia.
itu kan ada di beberapa daerah ya. Jadi saya bisa masukin. Begitu juga seperti Unibis. Cuman sampai saat ini memang mereka masih nge-hold karena kondisinya memang melihat perkembangan pemilu, Om Den. Jadi kalau di kita pun saya ngajuin karena kebetulan harganya ya lumayan mahal ya. Jadi spend dari mereka itu paling banyak lebih ke lokal sih. Kalau kita kan nggak bisa jual lokal ya. Artinya kita secara nasional dia sponsor 1 sampai 5 lah katakan seperti itu. Tapi nggak bisa lokal, hanya lokal Medan saja. Jadi tetap dan juga pasti yang mempunyai budget yang besar dan bisa nge-share di beberapa daerah sih cabang-cabang mereka. Jadi biasa memang ada beberapa aja sih yang coba saya tawarin. Namun sampai saat ini ada 1 sampai 2 yang ngebatalin, tapi ada juga yang produk seperti contoh sirup dan biskuit itu masih progres. Sampai saat ini ya masih menunggu nih. Mudah-mudahan bisa masuk. Mungkin ada beberapa sponsor yang nilainya mungkin yang sponsor yang di paling belakang lah, mungkin seperti itu. Jadi kalau misalnya seperti kita ini kan sudah berapa yang mensponsori ya Mas Iwo ya. Sponsor 1 dan sampai 3 saya rasa sudah tercover dari Jakarta. Mungkin sponsor 4-5 itu yang mungkin saya coba tawarin. Ya sebagai informasi mungkin itu aja, Om Den. Karena Baik, Mas. budget lokal ya nggak besar sih, Mas. Ya, Mas Iswan. Ini menarik nih, Sirup Kurnia ini benar-benar lokal Medan nih. Iya. Itu dia sempat iklannya secara nasional ya. Di Iya. beberapa nasional juga dia berikan sampai ke daerah-daerah. Ini menarik nih. Tinggal kita cari potensi-potensi klien lokal untuk go nasional. Iya. Gitu ya. Oke. Terima Selamat kasih. ya. Yang lainnya ada lagi mungkin? Monggo, silakan. Ada yang mau disampaikan Mm-mm. dari radio dari daerah lain? Ini ada. Oh, ini Reca Buntung. Oke. Ini dari Reca Buntung ya. Radio Reca Buntung Jogja. Maaf, mau nanya teman-teman Jakarta untuk transformasi disrupsi digital sekarang ini yang diinginkan pengiklan terhadap iklan auditif itu apa ya? Apa bisa didiskusikan dengan teman-teman radio dalam menghadapi tantangan AdSense media? Nah, Mas Iwo mau jawab? Oke, ini karena pertanyaannya ya untuk transformasi disrupsi digital. Jadi saya sendiri juga masih terus mempelajari nih siapa nih dengan radio di Reca Buntung ya yang nanya. Karena sebetulnya kalau mau yang paling sederhana kan AdSense itu misalnya AdSense-nya YouTube ya. Itu kan berarti dia mesti punya saya nggak hafal tuh ya, kalau nggak salah sampai angka tertentu dia nerima silver dan seterusnya ke atas. Nah sebetulnya kan kalau kita ngelihat kalau mau efisien, nah memang itu jadi salah satu opsi yang bisa kita pilih. Nah cuman memang yang mesti kita cari ketika kita nyiapin konten itu apa ya kira-kira uniknya dari konten kita itu sehingga bisa jadi pilihan dan bisa ditonton banyak orang. Nah, tapi memang kalau saya tanya ke teman-teman digital, anak-anak muda, Gen Z di Jakarta, dia bilang, nah ini Mas Iwo kebanyakan mikir. Gitu. Menurut mereka, hajar aja Mas, nanti akan nemu dengan sendirinya. Nah, cuman kan itu kan kalau konten yang individual, itu kan barangkali juga nggak bisa disamain sama kita ya. Kita kan punya hitung-hitungan lah, kira-kira gitu. Gitu. Jadi kalau hitung-hitungannya nggak sejalan dengan kebijakan arah company ya kita nggak bisa kerjain. Nah, tapi buat teman-teman yang memang bisa kebetulan punya peluang untuk uji coba dengan resiko cost yang jauh lebih bisa terjaga, menurut saya mainin aja. Gitu. Teman-teman pasti kenal Pati ya. Gitu. Nah, juga saya kemarin juga sempat tuh diskusi sama Pati. Dia juga sebut aja apa Mas Iwo coba bedanya Road TV dengan yang lain.
Dia bilang nggak ada bedanya. Nah, cuma pengen ngasih sosok-sosok ya. Nah, lanjut ya. Nah, jadi menurut dia nggak ada bedanya. Cuman dia mau secara umum ya formatnya nggak ada bedanya. Tapi yang dia mau coba mainin adalah pilihan-pilihan tamu yang dia bawa. Ya, terus ya yang bikin saya surprise adalah dalam jangka waktu tertentu, ya dia bisa tuh ngumpulin sejumlah pendengar sehingga dia bisa punya pendapatan dari AdSense hitungannya 2 digit lah, puluhan juta per bulan. Gitu. Cuman memang modalnya kalau kita lihat ya ada si Ronald dan Tike ya. Nah, teman-teman punya modal apa? Nah, itu barangkali yang mesti kita pertimbangkan untuk bisa narik orang. Tapi kalau mau dijalanin itu bisa jadi salah satu opsinya tuh, Pak, untuk bisa apa namanya kita. Jadi intinya segini, kita mesti tetap harus masuk. Kita mesti belajar karena kalau nggak masuk-masuk nggak belajar. Nah, tapi pilihlah belajar yang paling efisien yang kita bisa pilih gitu. Nah, AdSense yang berikutnya adalah yang kalau kita mulai masuk ke digital ecosystem. Nah, ini juga kalau teman-teman ingat, PRSN itu pernah coba buat sesi mengundang Props namanya. Props itu digital agency. Nah, dia cerita sama saya bahwa, Mas, website radio itu kebanyakan masih corporate website. Jadi dia ngelihat bahwa kayaknya ada peluang deh untuk radio merubah dari corporate website menjadi media website atau commercial website. Nah, waktu itu dia cerita bahwa website yang udah cukup memenuhi eh, masuk ke dalam ekosistem digital, ekosistem itu cuma 2. Salah satunya ya balik lagi Prambors, yang kedua suara Surabaya. Nah, tapi yang saya mau ingetin teman-teman, ini kita nggak ngomong urusan brand ya. Jadi teman-teman nanti selalu bilang, wah pasti contohnya itu lagi. Bukan, saya nggak ngomong itu, tapi ngomong bahwa secara sistem itu yang dilakukan oleh Prambors dan Suara Surabaya menurut si Props ini itu sudah cocok dengan ekosistem yang ada. Terus terang, misalnya contoh ya, Prambors itu nggak 1 kali loh buat apps dan gagal. Nggak juga 1 atau 2 kali buat website yang juga gagal gitu. Nah, cuman yang saya harus pastikan bahwa setiap kegagalan itu kan kita belajar. Nah, sehingga temuan saya yang sekarang menurut saya teman-teman mesti mulai pelajari tahu bahwa dari rangkaian apa namanya brand melakukan placement di digital, nyampe kita cuman berapa ya, sekian sen gitu. Nah, sehingga kalau mau sen itu dikali lipatkan jadi dolar, puluhan dolar, ratusan dolar, ribuan dolar, ya prasyaratnya tadi tuh jumlah paparan atau impressionnya jadi mesti banyak. Nah, waktu ngomongin banyak, berarti kita ngomongin konten yang menarik, apa bisa bisa menarik orang sebanyak itu. Nah, balik lagi ke YouTube, menurut saya YouTube jadi pilihan. Itu kalau ngomong soal AdSense ya, jadi benar-benar iklan yang ada terhubung dengan ekosistem. Tapi cara yang lain adalah yang juga dilakukan banyak, saya ngelihat konten kreator adalah ya dia buat konten, kemudian tanpa menunggu jumlahnya banyak, tapi sudah terbilang lumayan lah ya, juga nggak bilang ya jangan 10 atau 20 kali, udah cukup ratusan, ya dia jual ke brand dengan cara apa istilahnya blend in atau build in atau apalah yang kira-kira waktu hostnya ngomong pokoknya ini si Cleo nih misalnya nih Aqua nih, nah Aquanya ada di mejanya dia aja kelihatan dari kamera. Ya itu beberapa pilihan yang kita bisa pilih, tapi prinsipnya kalau saya belajar dari beberapa kali kegagalan termasuk belajar dari Kompas ya, kalau nggak salah waktu itu pernah dia ceritain Kompas itu tahu perlu 10 tahun untuk tahu bahwa dia salah. 10 tahun. Nah, terus dia perlu 10 tahun lagi untuk nemuin bahwa ya kayaknya arahnya ini. Cuman emang bedanya kan dibanding sama kita barangkali jauh ya. Dia duitnya banyak. Gitu. Nah, sehingga untuk 20 tahun kegagalan itu menurut dia bisa dia kompensasi
Sehingga sekarang dia punya ekosistem yang jauh lebih siap. Tapi ya saran saya ke teman-teman sama sesama pelaku industri radio, ya menurut saya udah gitu masuk aja coba. Terus setiap kali salah ya belajar dari kesalahan itu. Itu sih Om Dan kayaknya tambahan dari pengalaman pribadi. Siap, Mas. Terima kasih, Mas Iwo. Kalau saya mau sekedar share sedikit, ini mungkin ya, kelihatan ya, Mas? Kelihatan? Oke. Ini di luar dari yang tadi, tapi ini saya mengambil data Statista, salah satu badan survei, biar bicaranya semangat di 2024 ini. Kalau proyeksi dari badan survei ini mengatakan bahwa audio advertising Indonesia bahwa proyeksinya adalah 141 miliar US ya. Ini kita bicara US ya. Audio itu, radio itu sekarang sudah dikategorikan, sorry, ini kelihatan ya Mas? Oke, ini kita bicaranya audio. Jadi kalau di advertising itu audio itu dipecah menjadi dua, tradisional audio maupun digital audio. Nah kalau kita lihat ini tradisional itu termasuk kita ya, radio, bahwa spend-nya itu adalah sekitar 82. Ini gross proyeksinya. Tapi kita lihat digital audio. Digital audio di sini bisa termasuk di sini yang seperti Spotify, kemudian aplikasi seperti Noise dan yang lain-lainnya ya. Itu diproyeksikan ad spending-nya itu sekitar 58 US dollar ya, million ya. Tapi kalau kita lihat antara tradisional dan digital, masih tinggi tradisional. Semoga ini bisa terrealisasi, walaupun sekarang agak seret, tapi semoga ini terrealisasi sehingga kita bisa happy di akhir tahun. Gitu ya? Ya. Oke. Saya rasa itu. Ada Tambah, lagi Mas? saya pengen tahu deh, dari semua teman-teman yang ada di sini, apakah ada yang belum pernah dapetin data Radex PRS SNI? Boleh dikirim nggak di chat? Atau boleh minta ke PD-nya masing-masing. Karena menurut saya itu salah satu ya inilah salah satu opsi lah buat kita jadi tongkat. Ibarat kalau saya sih selalu bilang data PRSN itu kayak tongkat. Jadi kalau kita orang buta lumayan lah bisa kita pakai nunjukin jalan. Belum tentu nyampe tapi lumayan kita udah punya tongkat untuk menuju ke situ dibanding nggak ada. Ada nggak yang belum pernah dapat? Kayaknya semua udah pada dapet Mas. Ini. Mudah-mudahan dapat. Moga-moga semua dapat. Oke Mas Iwo, saya rasa itu ada closing statement dari Mas Iwo terakhir. Oh, nggak banyak sih, karena saya cuman balik lagi ke, ayo kita tahu situasinya nggak gampang, kerja 3-4 kali lipat, lakukan canvassing jika perlu dengan cara kuno, yaitu datang ke Indomaret, Alfamart dan segala macam, listing produk-produk apa aja yang masih bisa kita coba lakukan approaching, manfaatkan data PRSNI semaksimal mungkin dengan listing brand itu. Buat tim penjualan kita untuk mereka visit gitu dan kontrol ketat aja. Kayaknya cuman itu kuncinya Om Den. Baik. Wong namanya usaha ya, usaha aja belum tentu dapat, tapi bayangin ya kalau nggak usaha. Lebih kacau. Betul. Menarik banget Mas Iwo. Jadi intinya adalah teman-teman, bolanya itu kita memaksimalkan sekarang untuk distribusi semua proposal kita ya Mas Iwo. Intinya ya. Mengenai decision atau keputusan nanti tentunya ada di pihak eksternal atau di klien. Nah, tinggal bagaimana caranya kita mengelola itu sehingga kita mendapatkan kue iklan untuk bulan Ramadan dan di tahun 2024 ini. Saya rasa itu Mas. Terima kasih Mas Iwo. Terima kasih teman-teman hari ini. Sehat selalu, satu suara.
berjuta telinga. Saya kembalikan ke Rawas. Monggo, silakan teman-teman. Terima kasih Om Den, Om Iwo. Terima kasih kawan-kawan. Agak jarang kita bisa ngumpul seperti ini. Mudah-mudahan di Mas Iwo dan Om Den nanti kita bisa berkala ketemu dengan teman-teman untuk sharing data apapun yang diperoleh atau dikompilasi oleh teman-teman di pengurus pusat. Karena event-event seperti ini untuk sharing data kayaknya harus makin lebih gencar karena situasinya tadi memang ada banyak hal yang berubah dan kita harus antisipatif dengan strategi-strategi kreatif yang baru nantinya. Dan itu butuh kekompakan karena ada bahasan bahwa industri radio di tengah tantangan seperti ini salah satu kuncinya kita mesti bangun kebersamaan, sharing, agar semua tahu tentang situasi ini harus dihadapi seperti apa nantinya secara bersama-sama, tidak bisa sendiri-sendiri. Karena selama ini inilah hasilnya kalau kita data nggak pernah terkumpul dengan sistematis, nggak bisa kita pahami sehingga kita sendiri akhirnya menghadapi situasi yang lebih sulit, rasanya lebih sulit, tapi kita optimis selalu punya solusi ke depan untuk situasi ini menjadi lebih baik. Sekali lagi terima kasih teman-teman, sampai ketemu di kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.